Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Awalan, hayya bina nashkurullaha tabaraka wa ta'ala alladhi qad an'ama ilayna ni'matan jazilah haitsu kunna nastati' an naltaqiya marrah fi hadhihi al-fursah an-nafisah. Thaniyan, salatullahi wa salamuhu ala sayyidina al-mukhtar nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min adh-dhulumatil jahli ila nuril ilmi a'ni dinal Islam. Ayyuhal asdiqa rahimakumullah. Kuntu huna imtithalan ala amri ustadzati bi an uqri'a lakum wa ushriha lakum jami'an amma yata'allaqu bi nawaqidil wudu' min kitab Fathul Qarib. Wa qabla kulli syai' uridu an u'arrifa nafsi ilaikum jami'an. An-nasmi Idris Baydawi. Ji'tu min Kalianan Krucil Probolinggo. Wa adrusu ana fil Jami'ah Al-Islamiyah Zainul Hasan Genggong fi qismi lughah al-Arabiyyah min al-mustawa al-thaniyah. Ayyuhal asdiqa as'adakumullah. Wa bina'an ala dhalik uridu an ushriha wa uqri'a lakum jami'an hadzal mawdu' bil lughatil wataniyah tashilan li. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini bertemu lagi bersama kami Idris Baydawi. Sekarang saya akan membacakan kitab Fathul Qarib dengan fasal yang menerangkan tentang apa saja yang membatalkan wudhu. Sebelumnya, apabila ada kesalahan dari apa yang saya baca, mohon ditegur dan juga mohon penjelasannya, karena saya ini adalah seorang santri yang masih selalu kurang akan ilmu pengetahuan. Baik, teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita membaca dan mempelajari kitab ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Bihaqqi Thahir Rasul wa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah hadiyatan lahumul Fatihah. Baik, mari kita mulai. Monggo didengarkan dan tulis di kolom komentar ketika ada keterangan dan bacaan yang salah dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun walladhi yanqudul wudu'a sittatu asya'a ma kharaja minas sabilaini wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini wa zawalul aqli bisakrin aw maradin wa lamsur rajuli al mar'ata al ajnabiyyata min ghairi ha'ilin wa massu farjil adamiyyi bi batinil kaffi wa massu halaqati duburihi alal jadidi. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu mengenai tentang nahu sama sorofnya.
Jadi bagi para musyahidun dan juga musyahidat, apabila menemukan kesalahan dari apa yang kami jelaskan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pembahasan mengenai nahwu untuk yang pertama yaitu adalah alladzi. Alladzi di sini kami tarkib menjadi mubtada. Kenapa ditarkib menjadi mubtada? Karena alladzi di sini adalah merupakan isim ma'rifat yang ada di awal kalimat. Loh, kenapa alladzi itu bisa disebut isim ma'rifat? Ya, karena isim ma'rifat di situ di dalam kitab Tafkirul Afkar di situ dijelaskan bahwasanya isim ma'rifat di situ ada 7. Apa saja isim ma'rifat itu kok bisa ada 7? Yang pertama, isim domir. Yang nomor 2, isim isyarah. Yang nomor 3, isim alam. Yang nomor 4, isim mausul. Yang nomor 5, isim yang kemasukan al. Yang nomor 6, munada nakirah maksudah. Yang nomor 7, isim yang mudhof kepada salah satu yang 5. Apa saja yang dimaksud dengan isim yang mudhof kepada salah satu yang 5? Yalah yang pertama yaitu isim yang mudhof kepada isim domir, isim yang mudhof kepada isim alam, isim yang mudhof kepada isim isyarah, isim yang mudhof kepada isim yang kemasukan alnya. Nah, ini yang dimaksud dengan mudhof kepada salah satu yang 5 tadi. Dan alladzi di sini merupakan isim mausul. Isim mausul itu juga butuh kepada silah dan juga a'id. Apa itu silah? Silah itu adalah sebuah jumlah atau sibhul jumlah yang menyerupai dengan jumlah yang ada setelah mausul tersebut. Yaitu berarti silahnya ialah yang kudu. Nah, dan juga butuh kepada a'id. Apa itu a'id? A'id itu adalah dhamir yang kembali kepada isim mausul tadi. Nah, itu a'id. Dhamir yang kembali kepada isim mausul tadi. Nah, wa yang kudu di sini ya sudah jelas-jelas. Kembalinya kemana? Dhamirnya itu mana? Yaitu adalah alladzi. Nah, dhamir kalau kita itu bahas masalah dhamir itu masih tambah panjang lagi karena di dalam isim dhamir itu ada istilah yang dohir, ada istilah yang mustatar, ada yang baris, nah, dan lain sebagainya. Pasti kalian semua sudah mengetahui akan hal itu. Terus yang kudu di sini kalimat fiil dan fa'ilnya di situ berupa isim domir yang mustatar ya. Terus maf'ulnya al-wudu'a. Al-wudu'a di sini ditarkib menjadi maf'ul dan i'rabnya nasab. Sittatu asya'a. Kenapa saya membaca sittatu asya'a? Karena sittatu ini adalah merupakan khobar dari mubtada tadi. Mana mubtadanya? Itu adalah alladzi. Sittatu asya'a. Kenapa saya membaca sittatu asya'a? Ya, karena sittatu di sini adalah merupakan khobar dari mubtada. Karena apabila ada mubtada di situ pasti ada khobar. Nah, ya meskipun terkadang dibuang juga mubtadanya karena sudah jelas itu ada. Nah, kita sudah tahu wa cuma yu'lamu jaizun kama. Kan gitu ya, di dalam alfiyahnya seperti itu. Sekarang kita kembali lagi sittatu asya'a. Di sini sittatu asya'a menjadi khobar yaitu khobar dari alladzi tadi. Terus kok saya membaca sittatu asya'a? Ya, karena di sini merupakan kok tidak sitatun. Nah, karena lafadz ini adalah merupakan tarkib idhofah, susunan idhofah. Loh Ustadz, bukannya susunan idhofah di situ mudhof ilaihnya harus jer? Ya benar, memang mudhof ilaihnya harus jer. Loh ini kok dibaca fathah? Loh, ya karena asya'a di sini merupakan isim ghairu munsharif. Sedangkan isim ghairu munsharif ketika jernya di situ menggunakan fathah. Nah,
Asya'a di sini merupakan isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu kan mempunyai ilat. Iya, di sini ada ilatnya. Apa ilatnya? Itu adalah wazan fi'il asya'a di sini. Nah, terus ya, lanjut. Ma kharaja minas sabilaini. Ma di sini saya tarkib menjadi badal. Mana mubdal minhunya? Yaitu adalah sitatu. Kharaja. Kharaja di sini adalah merupakan kalimat fi'il. Fi'ilnya fi'il apa? Fi'il madhi. Otomatis kalau fi'il itu butuh kepada fa'il dan maf'ul. Nah, biasanya seperti itu. Tapi ingat, enggak semua fi'il itu membutuhkan maf'ul. Tapi semua fi'il itu butuh kepada fa'il. Nah, kalian harus ingat itu. Kalau fi'ilnya di situ berupa fi'il lazim, maka fiilnya itu tidak butuh kepada maf'ul. Tapi kalau fiilnya di situ berupa fiil muta'addi, maka fiilnya itu butuh kepada maf'ul. Sedangkan di sini ini kharaja di sini ini merupakan fiil lazim. Cara gampang kita untuk memahami antara fiil lazim dan juga fiil muta'addi itu gini. Kalau fiil lazim itu biasanya dilakukan oleh seluruh anggota badan. Nah, kalau fiil muta'addi di situ biasanya dilakukan oleh sebagian anggota badan. Contohnya, doroba, memukul. Kata memukul, apakah semua badan kita itu melakukan hal tersebut? Tidak. Tapi hanya tangan kita saja, anggota badan dari tubuh kita hanya tangan kita saja yang melakukan hal itu. Nah, makanya di situ disebut dengan fi'il muta'addi. Itu masih butuh kepada maf'ul. Doroba Zaidun, Zaid memukul. Ketika ada kata-kata Zaid memukul, pasti ada yang dipukul. Andai kata ketika ada yang memukul tidak ada yang dipukul, maka tidak akan sempurna kalimat ini. Seperti itu. Jadi kalau untuk fi'il lazim itu biasanya lebih mudahnya untuk sampai untuk memahami, fi'il lazim itu adalah dilakukan oleh seluruh anggota badan. Misalkan kharaja Zaidun, Zaid keluar. Otomatis kalau sudah disebut dengan Zaid keluar, yang namanya keluar kan berarti dia yang pertama itu ada di dalam terus keluar, nah kan gitu. Nah, loh, terus gimana ketika ada pertanyaan, ketika dia itu bilang keluar dari rumah, kan berarti dia keluar dari rumah. Ingat ya, keluar dari rumah itu bukannya sudah ada maf'ulnya, sudah ada tempat yang mana dia itu sudah ada sesuatu, sudah ada maf'ul yang mana dia itu keluar dari tempat tersebut. Ingat kata-kata wa'addi laziman biharfi jarri. Nah, itu kan ya di alfiahnya. Wa in hudif fanas bulil munjari. Ketika kita itu ingin menjadikan fi'il muta'addi, fi'il lazim, ketika kita itu ingin menjadikan fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi, maka di situ harus diberi dengan huruf jar. Nah, contohnya kenapa? Ketika ada kata-kata kharaja, itu pasti ada min. Kharaja Zaidun minal baiti. Kan seperti itu. Nah, kalau ditanya kharaja ini sendiri itu apa? Kharaja ini fi'il lazim, tidak butuh kepada maf'ul. Nah, kan gitu. Terus ma kharaja minas sabilaini, ini yang disebut tadi. Wa addi laziman biharfi jarri. Ketika sudah ini, muta'addikanlah fi'il lazim dengan huruf jar. Jadikanlah fi'il lazim itu menjadi fi'il muta'addi dengan perantara huruf jar. Ini sudah. Kharaja minas sabilaini. Mana? Apa? Sesuatu yang keluar. Awalnya kan belum jelas. Sesuatu yang keluar. Keluar dari mana coba? Kan gitu ya. Pasti di sini terus dijelaskan lagi minas sabilaini. Nah, minas sabilaini. Maka sesudah itu ketika kita ingin mau menjadikan fi'il lazim itu menjadi fi'il muta'addi, dipasang min lah, dipasang huruf jar lah di situ. Minas sabilen. Apa yang disebut dengan sabilen? Sabilen itu adalah kubul dan dubur. Nah, kan gitu ya. Terus wan naumu. Kenapa saya membaca wan naumu tidak wan naumi? Ya karena ini atof. Ya. Karena ini adalah merupakan susunan atof maktuf. Nah, karena ini atof, maktufnya itu mana? Ma tadi. Nah. Terus wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Kenapa saya membaca ala ghairi hayatil mutamakkini? Ya karena di sini adalah merupakan susunan idhofah yang terdiri dari mudhof, mudhof dan mudhof ilaih.
itu boleh, mudhof itu sampai banyak itu boleh. Nah, kok saya itu membacanya ghairi, kok tidak ghairu atau ghairo? Iya, karena di sini kemasukan huruf jer. Huruf jernya itu mana? Ala. Kita pasti tahu semua bahwasanya huruf jar kalau di jurmiyah itu cuma ada 10, kalau di alfiyah itu ada 20. Haka huruf al-jar wa yamin ilah atau khala sya'ada fi an ala ya. Untuk munduru bala makai wa mata wal kaf wal ba wala ala wa mata. Itu. Terus hayatil mutamakkini, kenapa saya membaca al-mutamakkini kok tidak membaca al-mutamakkina atau al-mutamakkinu? Ya karena di sini adalah merupakan mudhof ilaih, karena mudhof ilaih itu wajib dibaca jer. Kalau mudhof itu masih masih tergantung amil yang masuk kepadanya kan gitu. Wazawalul akli, ya sama wazawalul akli. Kok saya tidak membaca wazawalul akli? Ya karena di sini adalah merupakan susunan ataf maktuf. Nah, wazawalul akli, kok saya membaca wazawalul akli? Ya tadi saya sebut, saya katakan tadi sama dengan apa yang saya jelaskan, bahwasanya wazawalul akli di sini juga termasuk susunan idhofah. Apa itu susunan idhofah? Susunan idhofah itu adalah gabungan antara dua isim. Nah, gitu. Terus wazawalul akli ini kalau ditanya isimnya isim apa, ma'rifat apa nakiro, kita tinggal jawab ini isim ma'rifat. Kenapa wazawalu itu disebut dengan isim ma'rifat? Kembali kepada penjelasan isim ma'rifat yang di awal tadi. Ya karena wazawalu di sini adalah mudhof kepada salah satunya. Apa yang dimaksud dengan salah satunya? Yaitu adalah salah satunya tadi, yaitu isim yang mudhof, itu adalah isim yang kemasukan al. Sesudah zawalu di situ ada lafadz yang berbunyi al-aqlu, ya. Lafadz yang berbunyi al-aqlu. Nah, terus al-aqlu ini adalah merupakan kalimat isimnya isim ma'rifat. Nah, isimnya isim ma'rifat. Jadilah terus ini kok dibaca al-aqli, kok tidak dibaca al-aqlu tadi? Iya, karena di sini merupakan mudhof ilaih. Bisakrin. Nah, bisakrin di sini kok dibaca bisakrin? Ya karena di sini kemasukan huruf jer yaitu bi. Aumarodin kok dibaca aumarodin, kok tidak aumarodun? Ya karena di sini atof. Mana ma'tuf alaihnya? Itu adalah sakrin tadi, bisakrin tadi. Walam surrojuli almar'ata al-ajnabiyata. Nah, walam surrojuli. Terus walam surrojuli kok tidak wala? Ya karena masih sama, itu adalah ini atof ya, masih tetap membantang atof ini. Ini atof matuf alaihnya tadi yang saya sudah sebutkan di atas tadi. Terus kok almar'ata kok tidak almar'ati, kok tidak almar'atu? Ya, karena di sini menjadi maf'ul. Almar'ata itu menjadi maf'ul. Loh, kok bisa menjadi maf'ul padahal di sini tidak ada fi'il? Nah, kita pasti pernah belajar bahwasanya ada isim atau isim masdar, ya ada isim masdar yang mana isim masdar tersebut menduduki kedudukannya fi'il. Jadi yang dimaksud dengan menduduki kedudukannya fi'il, pengamalannya itu sama seperti fi'il, jadi butuh kepada fa'il dan maf'ul gitu. Nah, mana isim masdarnya? Lamsun tadi. Fa'ilnya mana? Rojulun. Nah, cuman di sini kok tidak walamsun rojulun? Nah, iya karena di sini adalah merupakan susunan idhofah. Nah, gitu. Kenapa disebut susunan idhofah? Karena ada dua isim terus dijadikan satu. Nah, itu yang disebut dengan susunan idhofah dan terdiri atas mudhof dan mudhof ilaih tadi. Nah, almar'ata al-ajnabiyata di sini kok dibaca al-ajnabiyata, kok tidak itu? Ya karena al-ajnabiyata di sini menjadi na'at atau sifat. Mana manutnya? Almar'ata min ghairi hailin. Nah, min ghairi hailin, min ghairi hailin kok tidak min ghairu, min ghairo? Ya karena min itu adalah merupakan huruf jer. Ghairi hailin kok tidak hailan, hailun? Ya karena hailin di sini adalah merupakan mudhof ilaih. Mana mudhofnya? Ghairi tadi. Kenapa dibaca ghairi kok ghairu? Ya karena kemasukan huruf jer. Nah, gitu. Terus wa massu farjil adamiyyi. Ini masih sama, masih juga atof ya, masih membahas tentang atof. Nah, wa massu farjil adamiyyi. Nah,
Kenapa saya kok membaca wa masu farji kok juta tadi ya, karena ini adalah merupakan susunan idhofah dan terdiri atas mudhof, mudhof dan mudhof ilaih. Mana mudhof ilaihnya al-adamiyyi ini? Bi batinil kafi. Di situ sama bi di situ adalah merupakan huruf jar. Bi batini saya tidak membaca bi batina dan nu karena di sini kemasukan huruf jar itu adalah bi. Kenapa saya itu membaca bibatinil kafi kok tidak membaca bibatinil kafu, bibatinil kafai ya, karena di sini adalah merupakan susunan idhofah dan al kafi di sini menjadi mudhof ilaihnya gitu. Wa massu halaqati duburihi, ya ini masih sama, masih atof juga ya. Ini masih atof kepada yang di atas tadi. Wa massu halaqati duburihi ya, susunannya sama, yaitu adalah juga termasuk susunan idhofah. Nah kan gitu. Terus alal jadidi, nah gitu, alal jadidi kok tidak membaca alal jadidu, alal jadida ya, karena di sini kemasukan huruf jar yaitu adalah ala. Mungkin ini penjelasan tentang nahu yang bisa saya jelaskan ya, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa maksud dan intisari dari ibarah yang saya baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi yanqudul wudu'a sittatu asya. Adapun sesuatu yang dapat membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, sesuatu yang keluar dari lubang 2, yaitu lubang depan dan belakang. Yang dimaksud adalah kemaluan, dubur dan kubul dan dubur ya. Nah, siwal mani, tapi selain mani. Terus wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkini. Nah, apa yang dimaksud wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin? Yaitu contohnya gini, ketika kita itu tidur dalam posisi duduk dan ketika kita bangun posisi kita itu sudah tidak duduk lagi gitu. Bisa dikatakan nih, pantat itu tidak mengenai ard atau lantai yang kita tempati itu gitu. Nah, atau bergeraklah dia tidurnya gitu. Sehingga pantatnya itu terangkat. Nah, maka wudunya batal kalau seperti itu. Wa zawalul aqli, dan hilangnya akal. Bisakrin, dengan sebab mabuk. Alhamdulillah. Bisakrin dengan sebab mabuk, au maradin, atau sakit. Nah, jadi apabila ada orang sakit sehingga akalnya itu hilang, nggak ingat apa-apa, nah gitu, ngelantur pokoknya wes, wudunya itu sudah batal. Walam surrajuli almar'ata al ajnabiyata. Nah, ini yang perlu kita bahas. Walam surrajuli almar'ata al ajnabiyata. Terus yang di bawah itu ada kata-kata wa massu farjil adami bi batinil kafi. Apa perbedaan lamsun dan masun? Perbedaan lamsun dan masun ialah kalau lamsun itu menyentuh dengan ujung jari. Nah, menyentuh dengan ujung jari. Berarti kalau menyentuh perempuan hanya menyentuh dengan ujung jari saja, itu sudah membatalkan wudu. Kalau tidak seujung jari, bukan seperti itu pembahasannya. Akan tetapi menyentuh sedikit aja sudah membatalkan wudu. Apabila kita menyentuh dan memegangnya hingga merabanya, nah kan seperti itu, hingga merasakannya, kenikmatan dalam memegang itu, ya jelas-jelas sudah batal. Nah, gitu ya. Terus kalau masun itu apa? Masun itu menyentuh dan kita merasakan gitu. Menyentuh dan kita merasakan. Nah, dan menyentuhnya seorang laki-laki terhadap perempuan yang bukan mahramnya dengan tanpa penghalang. Nah, gitu. Itu sudah dapat membatalkan wudu. Yang selanjutnya memegang kemaluan anak Adam. Ya udah, kalian sudah paham, gak usah dijelaskan. Masa ya harus menjelaskan? Kata saya tadi, tapi kalau masun ini yang disebut dengan masun, memegang kemaluan dengan Adam bibatinil kafi. Ini yang dimaksud dengan batinul kafi. Ya, bibatinil kafi. Jadi memegang kemaluan itu dengan telapak tangan ini, dan memegangnya itu ya kayak kita itu merasakan gitu dan menikmati
pegangannya tersebut. Nah gitu, itu yang disebut dengan masun ya. Terus wa massu halaqati duburihi, dan juga memegang halaqati dubur. Nah apa ya, sulit ini untuk dijelaskan, terlalu ekstrim soalnya ya. Halaqati dubur itu dipegang. Nah dipegang juga, kata saya tadi kalau masun itu memegangnya itu sambil merasakan gitu, dan menikmati gitu ya. Itu yang disebut dengan masun. Ada jadid menurut kaul jadid ya. Nah gitu. Jadi menurut kaul jadid, memegang halaqatu dubur itu juga dapat membatalkan wudu gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kesalahan dari apa yang saya jelaskan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya, karena saya juga masih belajar dan tidak tahu banyak hal ya mengenai tentang ilmu nahwu dan sorof dan cara baca kitab kuning. Saya masih dhaif akan ilmu pengetahuan. Sekian dari kami, jangan lupa tekan tombol subscribe, share, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.